Selamat datang di aplikasi Sisuka. Pada bagian ini akan dijelaskan tata cara penggunaan aplikasi Sisuka untuk level SKPD. Setelah membuka aplikasi Sisuka, silakan lakukan login menggunakan NIP dan password yang sudah diberikan. Kemudian, Bapak Ibu bisa masuk ke masuk pelayanan. Kemudian dengan memilih aplikasi kenaikan pangkat. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengusulkan pegawai yang mau diusulkan dengan cara klik usulan SK, kemudian pilih nomor usulan. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan klik pada nama usulan. Kemudian, tambah usulan pegawai. Pada halaman ini, silakan melakukan input untuk nomor surat pengantar. Kemudian, memilih NIP dan nama atasan langsung pegawai. Kemudian, memilih nama pegawai yang akan diusulkan. Setelah itu, akan tampil detail informasi sebagai berikut. Di sini akan diperlihatkan semua data kelengkapan data pegawai yang akan diusulkan. Bapak Ibu tinggal melakukan input untuk jenis kenaikan pangkatnya. Jika dirasa semua informasi yang tersedia di sini sudah benar. Kemudian, Bapak Ibu bisa melakukan simpan data. Setelah itu, data usulan akan tersimpan. Kemudian, selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan ataupun melihat persyaratan kelengkapan pegawai yang diusulkan dengan menekan tombol pada kolom dokumen. Maka akan ditampilkan halaman seperti ini. Pada bagian pertama, ada informasi tentang riwayat penelusuran proses usulan kenaikan pangkat. Kemudian, pada bagian kedua, ada profil pegawai yang diusulkan. Pada bagian ketiga, ada daftar persyaratan kenaikan pangkat yang telah dipilih tadi. Bapak Ibu bisa melakukan peninjauan dokumen dengan menekan tombol printer pada kolom dokumen ini. Kemudian, dikarenakan persyaratan ini dia terintegrasi dengan aplikasi Siladoc, jika persyaratan ada yang belum diupload, silakan lakukan penambahan dokumen atau melakukan perubahan dokumen di aplikasi Siladoc. Selamat datang di aplikasi Sisuka. Pada bagian ini akan dijelaskan penggunaan tata cara aplikasi Sisuka untuk level admin backup SDMD. Silakan masukkan nomor induk pegawai beserta password yang telah diberikan. Selanjutnya, klik masuk pelayanan dan masuk aplikasi. Kemudian, dapat memilih usulan SK nomor usulan. Setelah itu, pilih nama usulan. Setelah itu, pilih pegawai yang akan dilakukan verifikasi dengan menekan tombol dokumen ini. Kemudian, bisa melakukan pengecekan persyaratan yang telah tersedia. Setelah itu, lakukan verifikasi berkas. Proses ini akan memberikan notifikasi WhatsApp, baik berkas diterima ataupun berkas persyaratan ditolak. Harap memberikan catatan verifikasi yang jelas, dikarenakan penerima notifikasi ini adalah SKPD yang mengusulkan. Kemudian, akan tampil notifikasi seperti ini, berupa WhatsApp kepada SKPD. Setelah itu, admin backup SDMD akan melakukan kelengkapan SK, mengisi data kelengkapan selanjutnya. Dengan memilih menu usulan SK, kelengkapan SK. Kemudian, pilih pegawai yang akan dilanjutkan prosesnya.
pada bagian menu ini. Pada tahapan ini, proses berkas BKN akan memberikan notifikasi kembali kepada operator SKPD, menandakan bahwa proses usulan ini sedang diproses ke BKN. Kemudian akan dapat notifikasi WhatsApp kembali seperti ini kepada SKPD. Kemudian, jika dilihat pada status penelusuran riwayat usulan ini, status dokumen akan berpindah. Setelah itu, melanjutkan proses hasil dari verifikasi BKN. Apakah prosesnya diterima ataupun ditolak. Harap memberikan catatan verifikasi yang lengkap dan jelas. Kemudian, SKPD akan mendapatkan notifikasi WhatsApp kembali, baik itu diterima ataupun ditolak. Kemudian, setelah verifikasi BKN selesai, dapat melakukan upload pertek yang sudah tersedia. Dengan format PDF. Kemudian, admin silahkan lakukan upload untuk mengupload pertek yang sudah diberikan oleh BKN. Setelah itu, SKPD pun akan mendapatkan notifikasi kembali bahwa pertek sudah keluar dari BKN. Dan kalau ditelusuri, untuk riwayat ini, statusnya sudah bergerak. Kemudian, lakukan pengisian data kelengkapan untuk usulan dengan mengisi nomor SK dan lain-lain. Setelah itu, akan muncul kembali notifikasi berupa WhatsApp, menandakan bahwa draft SK sudah dibentuk. Kemudian, admin BKPSDMD dapat membuka menu draft SK dan meninjau hasil dari draft SK yang sudah diinput tadi. Di sini tersedia beberapa menu. Satu, untuk review template draft SKKP. Kedua, untuk melihat profil pegawai. Kemudian, ketiga, untuk mengirimkan draft SK ini kepada reviewer atau stakeholder yang akan memeriksa draft SK. Di sini sudah terbentuk nomor SK pegawai, draft SK-nya. Jika dirasa draft SK-nya sudah sesuai, silakan lakukan pengiriman berkas draft SK kepada reviewer atau stakeholder terkait untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pada bagian ini akan dijelaskan tata cara penggunaan aplikasi Shizuka untuk level stakeholder yang akan memeriksa draft SK. Silakan lakukan login dan masukkan password pegawai yang telah diberikan. Kemudian, klik masuk pelayanan dan masuk aplikasi. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan klik pada menu verifikasi SK. Kemudian di sini akan ditampilkan draft SK yang telah dikirim oleh admin BKPSDMD agar dapat diverifikasi atau ditinjau kembali. Di sini ada beberapa bagian atau stakeholder yang dapat memeriksa. Jika terdapat warna seperti ini, maka stakeholder tersebut telah memeriksa. Sedangkan untuk berwarna ini, stakeholder tersebut belum meninjau atau memeriksa draft SK ini. Untuk melakukan tinjauan atau memeriksa draft SK ini dapat melakukan dengan cara klik menu di samping ini. Kemudian, di sini ada detail usulan untuk melihat profil pegawai, usulan KP, verifikasi berkas. Dapat juga membuka tab baru. Ya, Bapak Ibu akan memberikan koreksi pada draft ini dapat dilakukan dengan cara mengklik ikon-ikon yang tersedia di atas ini. Jika masih perlu ada catatan ataupun koreksi. Kemudian dapat melakukan
ubah warna kembali ataupun teks ataupun panah, klik simpan jika perlu disimpan dan diupload untuk dilampirkan. Setelah disimpan, pada bagian ini telah ada riwayat review dari stakeholder yang telah memeriksa. Kemudian Bapak Ibu bisa melampirkan hasil catatan atau review tadi. Kemudian pilih status dan memberikan catatan. Sini akan tampil lihat lampiran yang telah tadi diperiksa. Proses selanjutnya, setelah berkas telah selesai direview, maka SKPD pun dapat meninjau penelusuran hasil usulan tersebut. Kemudian, untuk admin BKPSDMD akan menerima hasil review yang telah dilakukan oleh para stakeholder pada menu Draft SK dengan status selesai review. Untuk melihat hasil review, bisa memilih ikon yang tengah ini. Kemudian, dapat melihat pada menu catatan review. Di sini ada stakeholder, ada jam, kemudian ada yang melampirkan catatan, jika dirasa sudah diperbaiki dan sudah sesuai, maka draft siap untuk dikirim dan dicetak tanda tangan basah. Dan proses notifikasi pun akan berlanjut kembali. Bagian ini akan menjelaskan untuk tata cara proses tanda tangan basah atau paraf secara langsung. Kemudian, dapat memilih menu cetak SK, maka akan terlampir draft SK yang telah direview dan dikirimkan kembali oleh admin BKPSDMD untuk dilakukan cetak basah. Pada menu di sini, stakeholder dapat melihat hasil draft SK. Jika dirasa draft ini sudah ditandatangani dan diparaf, kemudian bisa mengklik ikon merah ini dengan mengkonfirmasi bahwa draft ini telah ditandatangani secara basah. Kemudian akan menyala dan memberikan notifikasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung sekali rencana aksi Pak Isnendi, yaitu Sisuka. Dengan aplikasi Sisuka ini, intinya dapat mempersingkat pembuatan dokumen surat keputusan wali kota di bidang kepegawaian yang sebelumnya memerlukan waktu yang sangat panjang. Tentunya dengan Sisuka ini dapat terintegrasi antara stakeholder satu dan yang lainnya. Sangat mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Isnendi dengan mengoptimalkan aplikasi Sisuka. Aplikasi Sisuka ini diharapkan terjadi efektivitas dan efisiensi di dalam waktu penyampaian SK kepada teman-teman di pegawai di seluruh Kota Cimahi. Mendukung proper dari saudara Isnendi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui sistem informasi surat keputusan Sisuka di BKPSD MD Kota Cimahi. Mendukung aksi perubahan Bapak Isnendi SOSN pun dukungan yang akan saya berikan yaitu pendampingan penyusunan bisnis proses, pendampingan penyusunan atau pengembangan aplikasi, dan memberikan subdomain serta hosting. Mendukung aksi perubahan Isnendi SOSMM, karena dengan adanya proyek perubahan ini maka bisa memajukan Kota Cimahi semakin maju lagi dengan pelayanan publiknya semakin baik. Pak Isnendi sukses dengan rencana aksi yang dibuat. Pada kesempatan ini menyampaikan dukungan atas aksi perubahan dari Bapak Isnendi. Mudah-mudahan melalui Sisuka ini kita banyak melakukan efisiensi baik dalam sisi waktu, biaya ataupun hal-hal lain yang menyebabkan pelayanan administrasi kepegawaian ini tidak berjalan secara baik. Nah, mudah-mudahan dengan Sisuka ini hal-hal tersebut tidak terjadi. Kita berharap melalui Sisuka ini sekali lagi dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap administrasi kepegawaian di Kota Cimahi. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana, PLT Wali Kota Cimahi,
mendukung pelaksanaan rencana aksi perubahan kinerja organisasi dari Saudara Isnendi Esos MM, Kepala Bidang Data, Kepangkatan dan Kesejahteraan pada BKP SDMD Kota Cimahi dengan judul Akselerasi Peningkatan Kinerja dalam Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Surat Keputusan atau SISUKA dengan aplikasi SISUKA, pembuatan dokumen surat keputusan wali kota di bidang kepegawaian yang sebelumnya memerlukan waktu dan proses yang panjang dapat dipersingkat sehingga akan tercipta efisiensi waktu dalam proses koreksi draft SK wali kota dan percetakan dokumen surat keputusan wali kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.